Sahabat kecil, di minggu ini kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita doa syukur dulu. Ya, baik sahabat kecil, sekarang kita akan menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali ya Tuhan, pada saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Penuh ungkapan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, atas segala bimbingan dan penyertaan Tuhan terhadap kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang telah kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa keberadaan kami ini semuanya tak lepas oleh kasih sayang Tuhan terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami melakukan kegiatan kami hari lepas hari. Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami aturkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah mengetahuinya. Terimalah ungkapan syukur kami ini kepadamu Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam pengasihan tangan-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan mau sempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan untukmu, amin. Hati-hati gunakan untukmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan untukmu, amin. Hati-hati gunakan semua, amin. Hati-hati gunakan semua, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan Kak Yuni. Sahabat kecil, kembali lagi dengan Kak Yuni pada saat ini.
pada saat ini dengan penuh sukacita, Kayuni yakin semua sahabat kecil yang ada di rumah semuanya pada saat ini merasakan sukacita yang luar biasa atas penyertaan Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita dan kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual pada saat ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, yang akan kita dengar pada saat ini terambil dari kitab Yohanes. Ya, bagi sahabat kecil yang mungkin masih balita ataupun masih belum bisa membaca, nanti boleh dibantu oleh mama, oleh papa, dan juga kakak-kakaknya. Ya, boleh dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Yohanes 10 ayat 27. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Tema yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu penuh perhatian. Ya baik, kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan memohon bimbingan Tuhan agar apa yang kita dengarkan nanti dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Dengan penuh kegembiraan pada saat ini kami boleh berkumpul, boleh bertemu walaupun secara virtual oleh kasih dan kemuliaan-Mu saja. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, bimbinglah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, terlebih untuk hamba-Mu yang akan membawakan cerita, juga untuk sahabat kecil yang ada di rumah. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah sahabat kecil, bila sahabat kecil sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama, yaitu dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Ya. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Biarlah kita semua yang berbahagia adalah yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat kecil, di sini Kayuni ingin bercerita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila di dalam kelas, ketika kita bersekolah, kita biasanya lebih banyak mendengarkan penjelasan pelajaran itu dari guru. Jadi lebih banyak kita itu yang mendengarkan, bukan kita yang berbicara. Nah, pada saat kita di sekolah, kadang kalau kita misalnya sekolahnya sampai siang, kita itu akan merasakan bosan. Terus ngantuk, apalagi kalau kita sudah terlalu lama berada di dalam kelas, biasanya kita akan merasa bosan. Jadi bagaimana kalau kita sudah bosan? Biasanya kita tidak pernah mau mendengarkan penjelasan guru, ya. Itu yang kadang kita lakukan. Misalnya guru sedang menerangkan, tapi kita lebih banyak kadang ngobrol sama teman, walaupun berbisik-bisik, atau misalnya kita menggambar, mencoret-coret, atau apapun yang kita lakukan untuk mengusir kebosanan. Karena kita tidak mau mendengarkan pelajaran. Nah, apa akibatnya bila itu yang kita lakukan? Nah, betul. Nah, sahabat kecil tahu bila kita tidak memperhatikan pelajaran yang diterangkan oleh guru, maka kita tidak akan mengerti pelajaran tersebut. Pada saat kita diberikan latihan soal ataupun misalnya ulangan gitu, kita tidak bisa menjawab soal-soal. Karena apa? Karena kita lalai, kita tidak mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru kita sendiri. Nah, itu kerugian yang kita lakukan bila kita tidak mau mendengarkan guru. Nah,
Misalnya di rumah nih, kalau di rumah misalnya ada mama, papanya sedang sibuk. Terus kita mau meminta sesuatu, kita biasanya manggil, "Ma, aku mau ini dong," atau ke papa, "Papa, aku mau ini dong." Tapi kadang-kadang mama dan papa kita ini sedang sibuk, jadi mereka mungkin tidak memperhatikan kita. Mereka kadang hanya menjawab, "Ya," tapi mereka dengan terus sambil nulis, atau misalnya ibu mama nih sambil memasak. Misalnya mama mau ini, paling hanya bilang gitu. Tapi mereka tetap dengan aktivitas mereka. Mereka tetap dengan kesibukannya mereka. Misalnya mereka sedang menulis atau membaca koran atau sedang menonton televisi atau sedang memasak. Nah, apa yang kita rasakan sahabat kecil semua? Ya, betul. Kita merasa diabaikan. Kita merasa terabaikan gitu. Kita merasa tidak diperhatikan. Mama gimana sih? Oh, aku ngomong tapi nggak mau didengerin. Papa juga sama. Aku kan ngomong tapi papanya cuek aja. Nah, itu yang kita rasakan. Nah, sahabat kecil. Nah, begitupun yang dirasakan oleh guru di sekolah tadi gitu kan. Dia terus berbicara menerangkan kepada kita. Tapi apa yang dilakukan oleh kita? Nah, kita tidak mendengarkan gitu kan. Nah, itulah yang dirasakan oleh guru seperti kita. Bila kita berbicara kepada orang tua gitu, tapi orang tua mungkin sedang sibuk, kita merasa diabaikan, kita merasa dilupakan. Nah, begitupun dengan kita sebagai umat manusia. Nah, biasanya kalau misalnya yang para gembala yang punya domba, nah, domba-domba itu biasanya akan nurut dengan suara dari gembalanya. Nah, tapi bila misalnya ada orang lain nih yang memerintah atau menyuruh domba-domba tersebut misalnya untuk keluar atau masuk ke dalam kandang, domba-domba tersebut tidak mau. Mereka cenderung diam atau mengabaikan suara orang tersebut. Karena apa? Dia tidak mengenal suara orang itu. Yang domba-domba kenal itu hanya suara si gembala yang setiap hari dia dengar untuk menyuruh, misalnya masuk ke dalam kandang atau menyuruh si domba-domba itu keluar. Nah, domba-domba itu tidak mengenal suara orang lain selain suara dari si gembala. Nah, begitupun dengan kita. Kita sebagai umat manusia itu adalah domba. Dan siapa gembalanya? Nah, gembalanya itu Allah. Gitu. Nah, bagaimana kita mau mendengar, menghafal suara Allah kalau kita tidak mau mendengarkan suaranya Allah? Nah, contohnya, bagaimana kita bisa hidup dengan baik kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Nah, malah kita lebih mau mendengar suara-suara lain, suara-suara yang mengajarkan untuk tidak berbuat baik, suara-suara yang mengajarkan kita untuk berbuat jahat. Nah, jadi suara yang kita dengar sebagai domba yaitu firman Tuhan. Suara Allah yang kita dengar yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana kita harus penuh perhatian, bagaimana kita harus lebih memperhatikan firman Tuhan agar kita lebih mengenal suara Allah, yaitu suara gembala kita. Nah, sahabat kecil, bagaimana kalau misalnya Allah diabaikan oleh kita, tidak didengarkan suaranya oleh kita? Nah, Allah tentu sedih sama seperti kita. Kalau kita berbicara dengan orang lain, kalau kita berbicara dengan siapapun, tapi kita tidak didengarkan atau tidak ditanggapi, kita akan merasa sangat sedih. Begitupun dengan Allah. Bila kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melalaikan firman Tuhan, tapi kita hanya mau mendengarkan suara-suara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu Allah akan merasa sedih. Nah, di sini kita diajarkan agar kita lebih memperhatikan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, suara Tuhan itu ialah firman Tuhan yang selalu kita dengarkan setiap minggu di dalam sekolah minggu ataupun misalnya
di sekolah dalam pelajaran agama. Banyak hal-hal yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Itulah suara Allah yang harus kita dengar dan kita perhatikan. Kita jangan mengabaikan, karena begitupun dengan kita, Allah pun akan merasa sedih kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak mendengarkan suaranya. Nah, mulai sekarang, marilah sahabat kecil kita belajar bersama-sama untuk lebih memperhatikan suara Allah, untuk lebih mendengarkan suara Allah, untuk lebih mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berbuat hal-hal yang sangat baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kayuni percaya bahwa sahabat kecil semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Anak-anak yang akan selalu memperhatikan suara Tuhan. Ya, baik, marilah kita sama-sama sekarang kita akan selalu memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Kayuni kembalikan lagi kepada Kak Ovi. Terima kasih Kak Yuni. Di akhir kebaktian kita pada hari ini, yuk kita nyanyi lagu rindu. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali ya Tuhan, pada saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami yang ada di mana-mana tempat yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menilik mereka, Tuhan akan menengok mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang akan mereka minum. Tuhan mau menyembuhkan mereka seperti sedia kala, agar mereka semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib yang mau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih mengeraskan hatinya untuk tidak mau bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mau ketuk pintu hati mereka agar mereka semua mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu menjamah mereka, tangan Tuhan akan selalu menuntun mereka agar mereka semua dapat kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa kalau sebentar kami akan memasuki tahun ajaran yang baru untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan pada sekolah nanti Tuhan, bila kami memasuki jenjang pendidikan yang baru, yang lebih tinggi, biarlah Tuhan mau tuntun kami, mau Tuhan mau sertai kami di sekolah kami yang baru, agar kami dapat menuntut ilmu dengan baik, dan kami dapat berkenalan dengan teman-teman kami yang baru.
juga untuk kami yang pada saat ini mungkin sedang menempuh pendidikan yang belum lulus ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan sertai kami agar kami semua dapat memperoleh nilai yang baik di dalam pelajaran kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi mama papa kami. Tuhan, berikanlah mereka semua kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melakukan kegiatannya seperti biasa. Berikan mereka kesehatan agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai mereka di dalam setiap kegiatannya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai setiap pekerjaannya, setiap kegiatannya Tuhan, agar mereka dapat menjadi orang tua yang menjadi contoh teladan bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk adik dan kakak kami Tuhan, agar kami dijadikan anak-anak yang baik, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu dengar akan firman-Mu, anak yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Anak yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan penuh perhatian kepada firman Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa agar pandemi COVID-19 yang sedang melanda di mana-mana tempat, kami percaya bahwa Engkau akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau akan menjauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit yang mungkin akan menimpa kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan melenyapkan pandemi COVID-19 ini dari dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan bahwa tangan Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi negara kami Tuhan, agar negara kami menjadi lebih baik lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas seperti biasa, agar kami semua dapat bersekolah seperti biasa dan dapat bekerja seperti biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Kami juga mau berdoa agar kami dapat kembali beribadah di gereja dengan aman, dengan tidak kurang suatu apa, agar kami dapat melakukan kegiatan kami di gereja seperti sedia kala. Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tak kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai, akan mendengarkan suara kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat kecil sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk tetap mematuhi prokesnya. Jangan lupa juga untuk di like,